Selamat ya Bu. Semoga Ibu mendapatkan uang 2,4 juta Bu. Ini dari pemerintah Bu. Ya ya. Tapi Ibu bilang jangan lupa subreknya. Iya, jangan lupa subreknya. Iya bagus. Padahal mah subscribe Bu. Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat berjumpa, selamat bertemu lagi dengan channel saya, channel berbagi informasi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan 3 kabar bahagia buat kawan-kawan para peserta BPJS Ketenaga Kerjaan. 3 kabar bahagia ini mungkin bikin penasaran, tetapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Kita lanjutkan kawan-kawanku yang mungkin sekarang ya ada yang lagi berbahagia karena memang sudah cair BLT-nya, tetapi ada juga yang sedang menanti-nanti pencairan BLT BPJS untuk tahap 2, termasuk saya sekarang berada di depan tokonya Bu Kokom atau Teh Kokom nih. Saya tepat di depan agen BRI Link. Saya juga sedang menanti pencairan apakah dana saya akan cair hari ini atau tidak. Dan saya bukan konten abal-abal atau bukan konten bohong ini. Saya juga punya kartu peserta BPJS dan ini adalah kartu ATM bank swasta. Untuk tahap 1 saya tidak bisa menerima pencairan karena 2.500.000 orang pencairan BLT pada tahap 1 dengan nominal Rp2.400.000 diperuntukkan bagi para peserta BPJS yang berada di Himbara ya, atau Himpunan Bank Negara. Di antaranya adalah BNI, BRI, BTN, dan Mandiri. Dan saya tidak termasuk di sana, sehingga saya harus menanti pencairan di tahap 2. Dan saya hari ini akan mengecek ya BRI Link di warungnya ini yang berada di desa di Kabupaten Ciamis ya, di perbatasan dengan Kabupaten Kuningan. Kita lanjutkan, saya akan memberikan 3 kabar bahagia. Untuk yang pertama, kabar bahagia yang pertama nih buat para peserta BPJS Ketenaga Kerjaan adalah bahwa pencairan untuk tahap 2 diperuntukkan untuk 3 juta orang para peserta aktif di BPJS Ketenaga Kerjaan. Dan pada pencairan ini mereka atau mungkin dengan saya akan bercampur pencairannya antara rekening bank negara dan bank swasta. Jadi mudah-mudahan admin juga sih sebenarnya sedang menanti ya kapan saya bisa cair. Dan kepada kawan-kawan silakanlah sering-sering cek ke ATM ya, mulai hari ini nih tanggal 2 September sampai tanggal 5 kurang lebih pencairan ini akan terus berlanjut dan akan disusul per 1 minggunya. Ini katanya informasi yang saya dapat 3 juta pencairan per 1 pekan atau 1 minggu hingga selesai pada akhir September tahun 2020. Itu adalah kabar gembira yang pertama. Kabar gembira yang kedua, bagi peserta BLT BPJS yang belum cair nih karena datanya belum valid, pemerintah memperpanjang waktu batas penerimaan ajuan data peserta BPJS sampai dengan tanggal 15 September. Jadi bagi kawan-kawan yang datanya belum valid nih atau belum disetorkan dari pihak HRD atau dari perusahaan ke jam sostek ya, silahkan masih ada waktu kurang lebih 2 pekan. Jadi ini merupakan kabar gembira ya, yang tadinya hanya berbatas waktu sampai 31 Agustus ternyata sekarang diperpanjang sampai 15 September dan semoga datanya benar dan bisa cair. Kabar gembira yang ketiga,
bersamaan dengan perpanjangan waktu BPJS Ketenagakerjaan hingga tanggal 15 September, sekarang negara membuka lagi bantuan UMKM sebesar Rp2.400.000, dan bantuan ini diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia. Nah, di sini bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan di desa saya nih sekarang lagi rame-rame ikut mengisi formulir pendaftaran bantuan UMKM sebesar Rp2.400.000. Itu apabila cair ya. Karena dalam syarat UMKM itu ya tidak disebutkan bahwa mereka peserta yang sudah mendapatkan bantuan dari BLT BPJS tidak berhak. Jadi tidak ada aturan ke sana. Dan para peserta BPJS yang ikut ke program UMKM juga, mereka adalah para peserta BPJS yang memiliki profesi, diantaranya termasuk ke pedagang kecil ya. Jadi sekarang rame-rame di desa saya untuk mengikuti pendaftaran UMKM. Masalah dapat atau tidaknya uang Rp2.400.000 itu adalah terserah pemerintah saja, karena data UMKM ya, pemerintah meminta 12 juta masyarakat Indonesia yang berhak menerima bantuan Rp2.400.000. Jadi ini nominalnya sama antara BLT BPJS dengan UMKM. Dan UMKM ini untuk sementara diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia sebanyak 12 juta orang. Jadi sekarang bagi para peserta BPJS yang kemarin datanya tidak valid, tidak terbawa atau belum cair, silakanlah. Kalau menurut admin ikut saja daftar melalui UMKM. Masalah dapat atau enggaknya itu masalah milik kita saja ya. Karena kan banyak para peserta BPJS Ketenagakerjaan yang di rumahnya memiliki profesi pedagang kecil ya, seperti saya. Saya juga ini memiliki profesi dagang kecil-kecilan lah. Jadi saya ikut juga mengisi formulir untuk mendapatkan dana dari UMKM. Untuk langkah selanjutnya, mari kita berbincang-bincang dan saya akan melihat nih masyarakat, sebagian para peserta BPJS yang juga sedang ikut ya mengisi formulir pendaftaran untuk UMKM. Jangan kemana-mana, ikuti video saya berikutnya. Ya kawan-kawanku di seluruh Indonesia, hari ini saya berada tepat di depan fotokopi Famili ya. Di sini masyarakat ramai sedang memfotokopi untuk pendaftaran bantuan UMKM sebesar 2,4 juta. Dan saya akan mencoba bertanya apakah benar ini syarat pembuatan UMKM. Ikuti perjalanan saya. Bu, Ya. punten Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya mau bertanya Bu, apakah Ibu benar nih lagi apa? Lagi daftar apa Bu? Lagi membuat persyaratan buat UMKM. Waduh. Ibu tahu nggak berapa nilai UMKM? Kurang tahu. Ibu ya kalau mau bikin 100 UMKM itu Ibu akan dapat 2,4 juta Bu. Alhamdulillah. 2.400.000. Ya. Syarat lainnya apa saja Bu? Oh ini persyaratannya fotokopi KTP. Coba dilihatkan ke depannya ini syarat-syarat untuk UMKM. Ini fotokopi KTP 2 lembar. Ya. Apa namanya? Fotokopi Rekening, rekening 2 lembar sama Ya. materai yang 6.000 1 lembar sama foto ukuran 4x6 2 lembar. Cuma itu saja ya Bu. Cuma ya, itu saja. Ya. Selamat ya Bu. Semoga Ibu mendapatkan uang 2,4 juta Bu. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini dari pemerintah Bu. Iya. Ya. Tapi Ibu bilang jangan lupa subreknya. Oh, iya jangan lupa subreknya. Iya bagus. Padahal mah subscribe Bu.
Ya, demikian bincang-bincang saya dengan masyarakat di Desa Dadiharja. Sekarang nih gratis lagi membuat persyaratan UMKM, usaha makro kecil dan menengah. Ini adalah hibah dari pemerintah untuk 12 juta orang di Indonesia. Ikuti video saya selanjutnya. Ya, kawan-kawan di Indonesia ya, agar lebih jelas nih, saya barusan dapat format atau lembaran untuk persyaratan UMKM ya, seperti ini lembarannya. Yuk kita simak, dan buat masyarakat yang ingin daftar mungkin ini sedikit bisa menjadi bahan referensi. Untuk lembaran ke-1 ini adalah surat pernyataan ya, berisi nama nih, alamat lengkap, alamat usaha, bidang, jenis usaha, nomor HP. Nah, seperti ini. Dengan syarat-syaratnya adalah yang pertama, ini belum menerima bantuan sejenis apapun dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, dan apabila terpilih sebagai penerima bantuan, saya tidak akan menuntut dalam bentuk apapun. Persyaratan yang kedua, saya belum pernah akses pinjam kredit ke perbankan. Nah, ini artinya masyarakat yang mengajukan UMKM ini tidak boleh ada sangkut paut atau hubungan dengan perbankan. Kalau istilah di perdesaan, pinjam uang ke bank. Jadi bagi masyarakat yang pinjam uang ke bank ini, dalam poin nomor 2 sebenarnya tidak memenuhi syarat ya, tidak boleh mengajukan. Kalaupun mengajukan, ini dalam verifikasi validasi akan di-delete juga nih oleh pihak Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. Kemudian pada poin yang ketiga, saya benar pelaku usaha mikro, mempunyai usaha sendiri ya. Kalau di perdesaan ini kebanyakan para pedagang kecil, pedagang keliling ya, alhamdulillah sekarang mengajukan. Keempat, saya akan memanfaatkan bantuan bagi usaha mikro ini untuk modal kerja. Jadi nanti kalau peserta dapat uang 2,4 juta, uangnya ini harus digunakan untuk modal usaha. Kemudian di bawah ini adalah tanda tangan yang bersangkutan. Itu adalah persyaratan lembar ke-1, dan kita masuk ke lembar kedua. Pendaftaran UMKM pada lembar kedua isinya seperti ini kawan. Nama, NIK, nomor NIB ya, alamat lengkap, alamat usaha, bidang jenis usaha, pedagang, peternakan atau apa, nelayan atau apa. Silakan diisi di sini. Nomor HP atau WA, nomor rekening, aset, omset, email, NPWP jika yang memiliki. Kemudian di bawah silakan untuk ditandatangani oleh si pemohon. Itu adalah persyaratan lembar kedua. Kita lanjutkan ke persyaratan yang ketiga, ini formulir permohonan izin usaha mikro. Nah, ini alamatnya ditujukan ke kecamatan, pihak kecamatan. Seperti ini ya contohnya. Yang berterang di bawah ini nama, alamat rumah, nomor KTP, NPWP, bla bla bla. Nah, sampai di sini, dan ini pemohon silahkan untuk ditandatangani ya oleh si pemohon. Buat kawan-kawan yang bingung dengan persyaratan, sebenarnya tinggal datang saja ya ke pihak kelurahan atau ke desa. Di desa atau di kelurahan ini sudah tersedia formulir seperti ini. Dan persyaratan yang terakhir, ini lembar terakhir ya. Di sini ada rukun tetangga, RT berapa, rukun warga, dusun, desa, dan pengisiannya ini dibimbing di kantor desa. Surat permohonan izin usaha mikro, ini nomor diisi ya di kelurahan atau di desa, bla bla bla. Kemudian kita masuk ke bagian bawah ini. Di sini ada tanda tangan dari ketua RW, ketua RT, dan kepala desa.
bagi masyarakat yang bingung cara pengisiannya, ini di kantor desa ini dibimbing agar proses pengisiannya isinya supaya tidak salah. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.